Salam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Kami rindu berdoa senantiasa kepada Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baru dalam diri Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hari ini sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, Kepala gereja kami bersyukur hari ini karena Tuhan baik, sangat baik bagi kami. Kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, pelihara kami, lindungi, jagai kami, hingga kami senantiasa dapat memuji, menyembah, dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan dengar firman-Mu, berbicara Engkau atas kami, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu hari ini dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mengajak kita membuka dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini di sini mengisahkan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Namun yang menjadi pembahasan kita hari ini hanya satu ayat saja. Dalam ayat yang pertama dikatakan dalam ayat ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan yang dimaksud dengan hari terakhir itu? Kalau saya bisa sampaikan kepada kita sekalian, hari terakhir yang dimaksud di situ adalah hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjemput umatnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kapan itu? Apakah sekarang hari terakhir? Atau masih lama lagi kita tunggu tentang hari terakhir ini? Kalau kita bahas tentang itu, saudaraku sekalian, tidak seorang pun yang tahu kapan waktu dan saatnya. Sebab dalam Alkitab menuliskan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun yang tahu. Dia datang bagaikan pencuri di malam hari, tidak seorang pun yang tahu kapan pencuri datang. Nah demikian juga kedatangan Tuhan, tidak seorang pun yang tahu. Hanya kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang keadaan zaman. Sesuatu yang terjadi menjelang hari terakhir. Ayat ini berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang itu. Ini gambaran manusia pada hari-hari terakhir, saudaraku sekalian. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, keadaan zaman akhir ini, sepertinya nubuatan ini sudah digenapi. Keadaan manusia di akhir zaman. Bahkan, saudaraku, kalau kita juga membuka dalam Alkitab,
dalam Matius pasal yang ke-24 itu tentang keadaan zaman. Di situ dituliskan dalam Matius 24, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Sekarang ini kita sering mendengar dalam berita tentang peperangan, ya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, saudaraku sekalian, dikatakan juga akan ada kelaparan. Banyak kelaparan terjadi di mana-mana. Ya, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudaraku sekalian, pada waktu keadaan gempa bumi di Aceh, sepertinya beruntun, hampir tiap tahun terjadi gempa bumi, saudaraku. Bahkan dikatakan banyak nabi palsu akan muncul. Sudah tahu sendiri, ada banyak nabi palsu muncul. Mesias palsu akan muncul. Kasih akan semakin dingin. Injil kerajaan Allah akan semakin diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Barulah hari kesudahannya. Saudara, kalau kita mempelajari dalam ayat ini, sepertinya nubuatan itu sudah hampir seluruhnya digenapi. Artinya, nubuatan ini sudah hampir seluruhnya. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya Yesus datang ke dunia ini menjemput umatnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada orang memprediksi Yesus datang tanggal sekian, itu dia sudah menyalahi firman Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang, saudara. Ada teman saya, dia pernah berkata, Yesus datang tahun 2000. Dia gali ayat-ayat, dia buat dari zaman ini ke zaman ini. Lalu dia berkata tahun 2000 Yesus datang. Kalau Yesus tidak datang tahun 2000, sepertinya saya ragu padanya. Katanya, wah ini terlalu ngeri, saudaraku sekalian. Maka apa yang terjadi? Memang benar, Yesus datang tahun 2000 secara pribadi menjemput dia. Lalu dia meninggal tahun 2000. Mungkin Tuhan berkata, daripada engkau ragu padaku, baiklah aku datang menjemput engkau secara pribadi. Dia meninggal tahun 2000. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu tentang waktu, hari dan saatnya di mana Anak manusia Yesus Kristus Tuhan datang menjemput umatnya. Juga dikatakan dalam ayat ini, akan datang masa yang sukar. Nah ini, masa yang sukar yang dimaksud itu apa? Masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Itu masa yang sukar, saudaraku sekalian. Di masa-masa ini, saudaraku, kita tidak boleh anggap remeh dalam hal kesukaran ini. Orang yang tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan, ya, mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti pokok anggur, jika ranting tidak melekat pada cabangnya itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia akan menjadi kering dan dibuang untuk dibakar. Saudaraku sekalian, kenapa kita perlu bergantung pada Tuhan? Karena kita perlu sadar ada 3 hal yang terjadi dalam hidup manusia yang tidak bisa dielak. Dan hanya kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Jadi hidup bergantung sepenuh kepada Tuhan menjadi kebutuhan kita, menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Bergantung sepenuh kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Hidup bergantung sama Tuhan. Hal yang pertama, kenapa perlu kita bergantung pada Tuhan? Karena manusia sangat rentan pada penyakit dan kematian. Manusia sangat rentan pada penyakit dan kematian. Ketika manusia berdosa, lalu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, karena mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden supaya mereka tidak makan buah kehidupan itu, sehingga mereka hidup untuk selamanya. Semenjak mereka diusir dari Taman Eden, semenjak itu mereka rentan kepada sakit, penyakit, penderitaan, dan kematian.
Itulah hidup manusia, saudaraku sekalian. Kita itu, saudaraku sekalian, tercipta dari tanah, dari debu tanah. Kita tercipta dari debu tanah. Kita bukan diciptakan dari besi, sehingga kita bertulang besi, atau berkulit baja. Pada waktu kita terjatuh, lalu kita tidak apa-apa. Kalau kita tercipta dari baja, dari besi, tidak. Ini dari tanah. Dan akan kembali menjadi tanah. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita terjatuh, kita terasa sakit. Itulah manusia. Rentan kepada penyakit dan kematian. Sebab itu, coba perhatikan Bapak Ibu. Coba perhatikan saudaraku sekalian. Kalau kita melihat orang yang bertubuh kekar, ya, otot-otot kekar seperti aderai, sudah perhatikan, sudah. Sakit flu aja menyerang dia sudah KO dan tercover. Ya, itu artinya bahwa kita itu tidak bisa kuat terhadap penyakit. Sebab itu, saudaraku sekalian, coba kita lihat orang-orang yang berada di rumah sakit. Mereka yang sakit di rumah sakit, saudaraku sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang dulunya sehat. Tapi ketika penyakit menyerang, ketika virus menyerang mereka jatuh dan tercover. Dan mereka tidak berdaya. Hari-hari ini banyak orang yang tidak berdaya karena virus corona ini. Tidak berdaya. Itu sebabnya kita perlu bergantung pada Tuhan. Kesaksian daripada orang-orang yang sembuh itu, ketika mereka menjerit panggil Tuhan, lalu mereka melihat keajaiban terjadi. Itulah sebabnya kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini kecuali kita berserah pada Tuhan. Orang-orang yang meninggal, kalau kita perhatikan saudara sekalian, ya, orang-orang yang meninggal, disinilah kita sadar sesungguhnya bahwa betapa fananya manusia, betapa singkatnya umur manusia. Tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup ini. Mungkin ketika kita memiliki kekayaan di muka bumi ini, itu tidak bisa kita bawa. Secara halal dia akan berpindah tangan ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Surat mobil, kunci mobil secara halal berpindah tangan. Surat-surat rumah, sertifikat semuanya secara halal berpindah tangan. Oleh karena itu, paling-paling kalau kita orang yang baik, yang suka menolong, orang-orang yang dekat dengan kita merasa kehilangan. Mereka berduka selama beberapa bulan. Kehilangan sahabat-sahabat, orang-orang dekat. Mungkin keluarga berduka selama 1 tahun. Namun setelah itu, mereka akan menutup dalam buku kenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita pun sebagai pemilik rumah, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak diizinkan lagi untuk tinggal di rumah itu. Tidak diizinkan lagi. Ketika ditanya istri pun tidak setuju lagi untuk kita boleh tinggal di rumah itu. Ditanya anak-anak tidak setuju. Ditanya orang dekat, mereka tidak setuju. Maka kita akan keluar untuk selamanya. Itulah singkatnya manusia. Itulah sebabnya kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan jemput kita nanti, kita sudah ada dalam kerajaan surga. Rumah kita sudah ada di sana. Upah kita sudah ada di sana. Sebabnya kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang pertama.
kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Yang kedua, kenapa kita perlu bergantung sama Tuhan? Karena hidup di dunia ini menghadapi banyak ancaman, saudaraku. Di dunia ini begitu banyak ancaman. Ketika kita keluar, seringkali maut sudah menghadang di depan kita. Orang yang kecelakaan, saudaraku sekalian, saudara tahu, mereka tidak pernah berpikir mereka akan kecelakaan. Kalau mereka tahu mereka akan mengalami kejadian itu, mereka pasti tidak akan keluar pada waktu itu. Jadi manusia sangat rentan, yaitu terhadap ancaman. Di mana-mana selalu banyak ancaman. Bahkan di rumah pun orang bisa terancam. Coba kita perhatikan, saudara sekalian. Ada banyak orang tertimbun hidup-hidup ketika tanah longsor. Ketika terjadi gempa, mereka tertimbun hidup-hidup. Dunia ini banyak ancaman. Selain ancaman alam, kita juga melihat begitu banyak ancaman-ancaman terhadap manusia itu sendiri. Survei membuktikan kalau kita mendengar kabar ada orang mati diterkam harimau, ada orang mati dimakan buaya, itu sangat menggentarkan, saudaraku sekalian. Namun survei membuktikan orang mati lebih banyak akibat perbuatan manusia, bukan dari akibat perbuatan binatang buas. Sebab itu banyak perilaku manusia lebih buas daripada binatang. Itulah yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Selain kita perhatikan rumah-rumah yang dipagari dengan teralis besi, seperti layaknya bagaikan penjara yang teralis besi dari baja yang kuat-kuat. Yang ditakuti bukan binatang buas, yang ditakuti justru manusia itu sendiri. Supaya jangan orang masuk tanpa izin, saudaraku. Mereka takut pada manusia. Karena survei membuktikan banyak korban karena justru perbuatan manusia. Itu sebabnya, saudaraku, hidup di dunia ini selalu mengalami krisis yang penuh dengan ancaman, keamanan. Sebab itu, saudaraku, kita perlu bersandar. Kita perlu, yaitu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Setiap langkah kita dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Bahkan Dia memberikan rohnya kepada kita. Ketika kita peka terhadap suara roh Tuhan, Dia akan memperingatkan kita bahwa ada ancaman di depan. Sebab itu kita harus peka terhadap suara roh. Itulah sebabnya kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan? Karena setan berusaha menyeret manusia. Pekerjaan setan itu berusaha untuk menyeret orang-orang percaya, menarik dari kebenaran kepada kegelapan. Bahkan lebih daripada itu, membuat manusia keluar dari imannya dan menuntun dia masuk ke neraka. Itu pekerjaan setan. Dengan tipu muslihatnya, saudaraku sekalian. Sebab itu, manusia seringkali tidak menyadari. Kita perhatikan sekarang ini banyak orang-orang menjual imannya. Tidak sedikit juga hamba Tuhan yang meninggalkan imannya karena tidak berjaga-jaga. Mereka itu tidak kuat. Mereka menuruti keinginan daging, saudaraku sekalian. Maka hati-hati akhir zaman ini. Iblis dalam kitab perjanjian lama disebut ular yang menggoda Adam dan Hawa. Sedangkan dalam kitab perjanjian baru disebut iblis itu si ular tua. Berarti dia sudah berpengalaman dengan tipu muslihat untuk menjatuhkan banyak orang. Sebab itu kita perlu waspada dan perlu kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Sebab itu, saudaraku sekalian, jangan coba bermain teka-teki dengan iblis.
Mungkin sudah berkata, saya ini adalah sudah lama jadi Kristen. Saya adalah anak hamba Tuhan. Saya adalah pendeta. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara pun hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, jika saudara tidak berjaga-jaga, saudara bisa digeser dari imanmu, keluar dari imanmu, kalau engkau tidak berjaga-jaga. Sebab itu kita perlu bergantung sepenuh kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sadar tentang ketiga hal ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sebenarnya hidup bergantung sepenuh kepada Tuhan? Hidup bergantung sepenuh kepada Tuhan itu, banyak orang berpikiran, kalau ia sudah berdoa, ia sudah bergantung sama Tuhan. Kalau ia sudah berdoa supaya Tuhan tolong dia, supaya dia dijauhkan dari masalah, dia merasa bahwa dia sudah bergantung sama Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudaraku sekalian, banyak orang berpikiran kalau dia sudah berdoa supaya Tuhan jauhkan dia dari masalahnya, dia sudah bergantung sama Tuhan. Sebenarnya orang seperti itu bukan bergantung sama Tuhan. Dia hanya minta Tuhan supaya Tuhan jauhkan dia dari masalah. Dia hanya minta Tuhan supaya Tuhan tolong dia jawab doanya. Kalau kita perhatikan saudaraku, di akhir zaman ini, survei membuktikan 99% jemaat ketika mereka datang ke gereja, mereka selalu membawa proposal kepada Tuhan, permohonan, permintaan. Mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah suamiku, jamah dia Tuhan. Yang suami-suami juga berkata, Tuhan tolonglah istriku, jamah dia Tuhan, sadarkan dia. Tolonglah anak-anakku Tuhan, tolonglah berikan pekerjaanku Tuhan, tolonglah. Jadi mereka hanya minta tolong pada Tuhan, supaya Tuhan memberkatinya, supaya Tuhan melindunginya, supaya Tuhan menjagainya, supaya Tuhan memberi pekerjaan kepadanya. Namun seringkali ketika Tuhan sudah tolong dia, Tuhan sudah jawab doanya, Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepadanya, seringkali lupa sama Tuhan, saudaraku sekalian. Seringkali lupa sama Tuhan. Sebab itu saudaraku sekalian, ada banyak orang membuat Tuhan itu bagaikan ban serap. Ketika ban serap itu masih belum dibutuhkan, ban serap itu ditaruh di kolong-kolong mobil atau diinjak-injak. Tapi ketika ban itu sudah pecah, mereka cari ban serap. Di mana ban serap? Sampai di kolong pun dicari, karena sangat-sangat membutuhkan. Ada banyak orang membuat itu Tuhan seperti ban serap. Ketika tidak butuh Tuhan, mereka tidak cari Tuhan. Tapi ketika sudah butuh Tuhan, menjawab masalahnya, pergumulannya, bebannya, baru dia cari Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong masalahku Tuhan. Ini yang seringkali saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami yang dimaksud bergantung sama Tuhan itu lebih dari sikap hati. Sikap hati kita hidup bergantung pada Tuhan bukan hanya saat kita menghadapi masalah lalu kita cari Tuhan. Bukan saat-saat kita menghadapi pergumulan lalu kita cari Tuhan. Tapi hidup bergantung pada Tuhan itu berjalan dalam kebenarannya, berjalan dalam kehendaknya, menjauhkan segala dosa. Menjauhkan segala dosa, saudaraku sekalian. Itu sebabnya Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau ia kehilangan jiwanya? Tidak ada gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa. Kenyataan sekarang ini, saudaraku, banyak orang lebih takut kepada kebutuhan jasmani daripada keselamatan jiwa. Bahkan survei membuktikan orang tua lebih takut
kalau anak-anaknya tidak mencapai prestasi di dunia ini, daripada tidak berkenan dia di hadapan Tuhan. Sebabnya kita harus sadar di sini. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada yang bersifat kekekalan. Karena satu waktu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Pernyataannya Yesus sangat mengisyaratkan bahwa keselamatan jiwa itu lebih penting. Sangat lebih penting. Sebab itu, saudaraku sekalian, arti bergantung sepenuh kepada Tuhan. Di sini kita harus pahami bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, sumber keselamatan kita, sumber perlindungan kita, baik di dunia sampai di akhirat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat mendekat. Haleluya Bapa. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Oh, pada Tuhan, haleluya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya.
waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan, mulialah namamu Bapa. Kau gunung batu kami, perlindungan kami, kota benteng hidup kami, sumber kekuatan kami. Haleluya, Yesus Tuhan, tiada seperti-Mu Bapa, tiada seperti Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, glory bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Kau baik, sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami Bapa, itu bukan karena kehebatan kami. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajar kami terus bersandar kepadamu Tuhan. Ajar kami terus bergantung sepenuh kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Ada banyak tantangan, rintangan, hambatan yang menghadang di hadapan kami. Kami sadar di luar Engkau kami binasa Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami rindu Roh Kudus, tolong kami. Jangkau hati kami Tuhan, jangkau hidup kami, jangkau setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berada di rumah mendengarkan firman-Mu ini. Roh Kudus, jamah mereka, lawat mereka, pulihkan mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sebab Engkau Allah penyembuh yang ajaib. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, berikan legaan kepada mereka. Bebaskan dari segala keterikatan yang menimpa mereka Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami bersyukur hari ini. Ajar kami terus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau menjadi sumber kehidupan kami, baik di dunia ini maupun sampai ke akhirat nanti, dalam kerajaan-Mu kelak. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu, aminkan berkat Tuhan ini. Dan angkatlah tanganmu, kita terima berkat Tuhan bersama. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini turun atasmu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah engkau dalam segala pergumulanmu hari ini. Kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan mengangkat engkau kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun.
Tuhan melindungi engkau mulai hari ini. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan kita yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin.